Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yafa Alfiah. Saya dari kelas 12A Farmasi Klinis dan Komunitas. Di video kali ini, saya akan membuat hafalan farmakognosi yang digurui oleh Ibu Dr. Randa Iin Sulistiawati, APT. Yang pertama, saya akan menghafal Simplicia dari Picopita, Mycopita, Myopita yang terdiri dari 5 Simplicia. Picopita adalah mikroorganisme serupa ganggang yang mana tidak bisa dibedakan lagi bagian akar, batang, dan daun. Mycopita adalah mikroorganisme mirip jamur karena struktur tubuh dan cara-cara reproduksinya mirip fungi. Yang pertama ada agar, Gelosa vegetable gelutin, Gelidium cartilaginum, Gelidiaceae. Garam kalsium dari gelosa yaitu hidrat kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat. Konstipasi karena mampu mengisap dan mengikat air sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan penambah isi usus. Yang kedua ada Saccharomyces siccum, ragi kering, Candida utilis, Ascomycetes, vitamin dan putih telur, sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. Yang ketiga ada Scale cornutum gandum, Scale cereale, Poaceae, Ergotamina, Ergotoxina, Ergobasina. Alkaloida ini menyebabkan kontraksi otot polos pada obat uterus. Yang keempat ada Usnea talus, kayu angin, Usnea misaminensis, Usneaceae. Asam usnat, astringen, obat sakit perut. Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Yang pertama ada parafin liquidum, parafin cair, white mineral oil, hidrokarbon, bahan salep, dan pencahar. Yang kedua ada parafin solidum, parafin padat, parafin wax, bahan pengeras salep, zat tambahan. Yang ketiga ada vaselinum album, vaselin putih, white petrolatum, hidrokarbon berat, molekul tinggi, terutama parafin senyawa-senyawa hidrokarbon, bahan salep, pencahar lemah. Yang keempat ada vaselinum flavum, vaselin kuning, petroleum, bahan salep, pencahar lemah. Yang kelima ada letamolium, letamoletiol, antiseptika lemah, obat batuk. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya. Yang pertama ada balsam peruvianum, Myroxylon pereire, Papilionaceae, 50-60% sinamein atau campuran benzil benzoat dan bensisinamat, 20-30% damar, obat gudik, obat luka. Yang kedua ada balsamum tolu, balsam tolutanum, Myroxylon balsamum, Papilionaceae. Campuran zat-zat serupa damar terdiri asam sinamat, obat antitusif dan fiksatif. Yang ketiga ada benzoinum atau benzoe, kemenyan Sumatera, Stirax benzoin, Stiraca Ce, lubanol benzoat atau sama dengan konefenil benzoat, bahan pengawet atau mencegah bau tengik. Yang keempat ada gummi Acaciae, gom Arab. Spesies Acacia antara lain Acacia senegal, Papilionaceae, Arabian yaitu garam kalium. Bahan penolong pada pembuatan obat emulsi dan suspensi. Yang kelima ada opium mentah, Papaver somnifera, Papaveraceae, alkaloida morfina narkotika,
antitussiva, sudoriva. Yang keenam ada papainum, papaina, kerika papaya, kerika CE. Enzim protolitik, membantu pencernaan protein atau zat putih telur. Yang ketujuh ada TR agakantha, tragakan, Astragalus gummifer, Papilionaceae, zat lendir yang pada hidrolisa yang menghasilkan arabinosa. Untuk membuat emulsa gudir perkatil. Simplicia nabati yaitu simplicia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Yang pertama ada aloe, jadam aloes, aloe ferox, aloes picata, lia CE, damar, aloin, air, dan abu, laxativa. Yang kedua ada camphora, camphor, cinnamomum camphora, lauraceae, camphor atau C12H16O, antispasmodica, carminativa. Yang ketiga ada carboadsorbens, arang penyerap, arang yang terbuat dari bahan tumbuhan-tumbuhan tertentu, antidota. Yang keempat ada catechu gambir, Uncaria gambir, Rubia CE, 25-50% asam katekutanat, 2-8% isokatekin, dan 7-33 D-katekin. Astringensia kuat. Yang kelima ada Gale genitri, Quercus infectoria, Vaga CE, asam penyamak 50-75%, asam galat 2-4%. Antihemoroida atau sebagai salep. Yang keenam ada Glycyrrhizae suppus, sari akar manis, Glycyrrhiza glabra, Papilionaceae, glycyrrhizin sampai 15%, gula, lendir zat putih telur, antitussif. Yang ketujuh ada natrii alginas, natrium alginat, Lamuriaris saccharina, Lawsoniaceae, garam natrium dan asam alginat, emulgator. Simplicia hewani adalah simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Yang pertama ada Adepts lanae, lemak bulu domba, Ovis aries, bovide, ester-ester lemak dengan kolesterol sebagai bahan salep, sabun, dan pasta. Yang kedua ada Adepts suillus lemak babi, Sus scrova, suide, bahan salep, N-plastrum. Yang ketiga ada Sera alba, malam putih, Apis mellifera, Apide, mirisin atau Myrisти palmita, bahan salep. Yang keempat ada Sera flava, malam kuning, Apis mellifera, Apide, serin atau asam serotinat, bahan salep. Yang kelima ada Cetaceum cetaceum, Physeter macrocephalus, Physetereidae, setin atau setil palmitat, bahan salep. Yang keenam ada Gelatinum gelutin, glutina tersusun atas glikol dan leusin, bahan kapsul dan salep. Yang ketujuh ada Meldepuratum madu murni, Apis mellifera, Apide, gula invert dan sakarosa sebagai sumber arang yang mudah dicerna. Yang kedelapan ada Thyroidum thyroida, serbuk kering dari binatang yang menyusui, tiroksin, pengobatan terhadap antihipotiroidisme. Yang kesembilan ada Lumbricus rubellus, ekstrak cacing tanah, Lumbricus rubellus, lumbricide, protein dan vitamin B12. Enzim terbagi menjadi 3. Enzim yang pertama lumbrikinase, enzim yang kedua peroksidase dan katalase, enzim yang ketiga selulosa dan lignase, mengurangi gejala demam pada penderita tipes. Yang pertama, amarah menambah nafsu makan atau pahitan.
Yang kedua, anhidrotika mengurangi keluarnya keringat. Yang ketiga, stomakika memacu enzim-enzim pencernaan. Yang keempat, analgetika mengurangi rasa nyeri. Yang kelima, antelmintika membasmi cacing dari dalam tubuh manusia. Yang keenam, antifungi membasmi jamur, terutama jamur pada kulit, misalnya panu. Yang ketujuh, antihipertensi menurunkan tekanan darah. Yang kedelapan, antipiretika menurunkan suhu badan. Yang kesembilan, antiemetika mencegah atau menghilangkan mual atau muntah. Yang kesepuluh, antidiare menghentikan buang air besar, mencret atau murus. Yang ke-11, antineuralgia menghilangkan rasa nyeri atau nyeri di kepala. Yang ke-12, antireumatik menghilangkan rasa sakit pada encok atau rematik. Yang ke-13, antispasmodika pereda atau pelawan keadaan kejang pada tubuh atau pereda kejang. Yang ke-14, antiseptika membasmi kuman atau desinfektan. Yang ke-15, antidotum penawar racun. Yang ke-16, antitusif pereda batuk. Yang ke-17, ekspektoransia mengurangi batuk berdahak. Yang ke-18, antidiabetika untuk mengobati kencing manis. Yang ke-19, antihemoroida untuk mengobati wasir. Yang ke-20, antiiritansia mencegah perangsangan pada kulit dan selaput lendir. Yang ke-21, astringensia menciutkan selaput lendir, pori atau penghelat. Yang ke-22, kardiaka untuk jantung. Yang ke-23, kardiotonika untuk penguat kerja jantung. Yang ke-24, kolagoga membantu fungsi dari empedu. Yang ke-25, disminor untuk mengobati nyeri head. Yang ke-26, diaforetika atau sudorifika memperbanyak keluar keringat atau peluruh keringat. Yang ke-27, digestiva merangsang pencernaan makanan. Yang ke-28, diuretika melancarkan keluarnya air seni atau peluruh air seni. Yang ke-29, dilatator melebarkan pembuluh darah. Yang ke-30, depuratif pembersih darah. Yang ke-31, emenagoga memperbanyak keluarnya head atau peluru head. Yang ke-32, emetika menyebabkan muntah. Yang ke-33, gonorrhoe kencing nanah. Yang ke-34, hair tonic menguatkan atau menyuburkan rambut. Yang ke-35, halitosis menyegarkan nafas. Yang ke-36, hemostatika menghentikan pendarahan. Yang ke-37, insektisida membasmi serangga. Yang ke-38, konstipasi, sembelit atau susah buang air besar. Yang ke-39, carminativa mengeluarkan angin dari dalam tubuh manusia. Yang ke-40, lactagoga memperlancar air susu ibu. Yang ke-41, lactifuga menghentikan atau mengurangi air susu ibu. Yang ke-42, litotriptika menghancurkan batu pada kantung kemih. Yang ke-43, laxantia laxativa purgativa memperlancar buang air besar atau pencahar. Yang ke-44, skorbut sariawan gusi berdarah karena kekurangan vitamin C. Yang ke-45, vasodilatansia memperlebar pembuluh darah. Yang ke-46, nephrolytiasis penyakit kencing batu. Yang ke-47, urolithiasis adanya batu dalam saluran air kemih. Yang ke-48, Parkinson penyakit dengan ciri adanya tremor. Yang ke-49, Parkinsonisme penyakit mirip Parkinson. Yang ke-50, parasimpalotika pelawan efek merangsang saraf parasimpatik. Yang ke-51, pertusis batuk rejan atau batuk 100 hari. Yang ke-52, roboransia atau tonikum obat kuat. Yang ke-53, skabicida obat kudis. Yang ke-54, sedativa obat penenang. Yang ke-55, hipotiroidisme kekurangan aktivitas dari kelenjar gondok.
Yang ke-56, trichomoniasis, penyakit kulit yang disebabkan jamur hidup di atas kulit. Yang ke-57, aphrodisiaka, obat penguat syahwat. Yang ke-58, neuropsikiatrik, gangguan syaraf atau kejiwaan. Yang ke-59, emoliensa, menghaluskan atau melembutkan.